Saung atau seraung dalam bahasa Dayak adalah sebuah topi berbentuk kerucut melebar. Sekilas bentuknya seperti caping, hanya saja saung atau seraung ini terbuat dari daun sang atau silat yang dianyam secara tradisional, lalu kemudian dilapisi kain berwarna-warni yang terang dan cerah sehingga menambah nilai estetik di dalamnya. Dan hari ini, aku akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan saung di Desa Trasnawang, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kaltara. Jadi, jangan kemana-mana ya. Ikuti perjalananku hari ini hanya di Lepoke edisi Tanjung Selor, Kaltara. Perjalananku menuju Pelabuhan Trasnawang ditempuh dalam waktu tidak kurang dari 5 menit. Ya, karena kotaku yang indah ini adalah sebuah ibu kota provinsi termuda dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. Namun begitu, kesadaran masyarakat dalam berkendara cukup baik di sini. Sehingga jarang terlihat kemacetan terjadi akibat pelanggaran lalu lintas di kotaku ini. Selanjutnya, aku harus melanjutkan perjalanan dengan transportasi sungai. Pelabuhan ini terletak di Jalan Katamso, Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Selain rute Tanjung Selor menuju Desa Trasnawang, pelabuhan ini juga melayani rute Tanjung Selor Desa Salimbatu secara reguler. Aku harus menunggu sampai perahu yang digunakan siap mengantarkanku menuju Desa Trasnawang. Dengan biaya sebesar Rp15.000 saja, kita sudah bisa menelusuri sungai besar ini dengan perahu ketinting. Jadi hari ini teman-teman, aku akan berkunjung ke Desa Trasnawang, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Namun sebelumnya aku harus menunggu kendaraan air untuk menyeberangi sungai ini. Untuk menuju Desa Trasnawang, kita membutuhkan waktu sekitar 15 menit menggunakan perahu ketinting. Penggunaan perahu bermesin ketinting ini sangat efektif digunakan. Selain karena tidak adanya jalur darat menuju Desa Trasnawang, namun juga dapat menghemat waktu tempuh menuju kota yang hanya berkisar kurang lebih 15 menit saja. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, kita mendapatkan perahu tumpangan. Ibu-ibu masyarakat Desa Trasnawang secara bergantian mengantri memasuki perahu. Dan seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya, bergotong royong adalah ciri khasnya. Dan aku akan membantu ibu ini mengatur barang bawaannya ke atas perahu. Aku memilih duduk di barisan paling depan agar dapat menikmati pemandangan khas Sungai Kayan dengan lebih dekat. Sungai Kayan yang berhulu di Gunung Ukeng dan bermuara ke Laut Sulawesi ini membentang sepanjang kurang lebih 576 km. Aliran Sungai Kayan ini memberikan banyak manfaat besar bagi kehidupan di sekitarnya. Meski terlihat keruh, namun sungai ini sudah menghidupi masyarakat yang bermukim di sekitarnya beratus tahun lamanya, memberikan hasil sungai sebagai makanan dan air sebagai minuman, hingga menjadi jalur perdagangan melalui kapal-kapal besar yang melintas di atasnya. Menjaga sungai ini dari sampah menjadi prioritas utama.
Sejak dini, masyarakat diwajibkan belajar untuk tidak membuang sampah ke dalam sungai. Hal kecil, namun berdampak besar bagi keindahan dan keberlangsungan hidup di Sungai Besar Kayan ini. Desa Trasnawang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tanjung Palas. Untuk mencapai daerah ini, membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit dari Tanjung Selor. Desa Trasnawang yang dihuni mayoritas warga suku Dayak Kenya ini memiliki beragam seni dan budaya sehingga sangat menarik jika kita mengenal lebih dalam tentang Trasnawang. Salah satunya, Balai Adat ini. Balai Adat ini menjadi sebuah bangunan bersejarah serta kebanggaan bagi masyarakat suku Dayak. Melalui Balai Adat ini, masyarakat biasa berkumpul dalam acara-acara besar adat maupun perkumpulan musyawarah bagi masyarakat yang bermukim di Desa Trasnawang. Jika kita melihat keseluruhan struktur bangunan ini, kita akan menemukan banyak sekali karya seni ukir yang menghiasi indahnya Balai Adat ini. Hal tersebut menjadi kelebihan serta kebanggaan masyarakat Desa Trasnawang dan Dayak Kenya pada umumnya dalam melestarikan budaya yang dibawa oleh para nenek moyang dan para pendahulunya. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan saung. Apa itu saung? Yuk ikutin kegiatanku hari ini. Semoga hari ini kalian semua bahagia. Setelah mata kita dimanjakan dengan uniknya seni ukir di dalam instrumen Balai Desa Trasnawang, serta sejuknya kawasan hutan mangrove yang ada di dalamnya, kini aku melanjutkan langkahku untuk mengunjungi seorang nenek pengrajin topi saung atau seraung. Kehidupan desa yang penuh suasana gotong royong membuat desa ini menjadi sangat nyaman sebagai tempat tinggal. Masyarakat yang ramah serta kepedulian yang tinggi sebagai makhluk sosial membuatku betah jika berlama-lama di sini. Tak jarang, anak-anak menyapaku ketika berpapasan di jalan-jalan desa. Beberapa warga nampak terlihat sedang menjemur padi hasil berladang tahun lalu. Dan memang, masyarakat Dayak Kenya pada umumnya menerapkan konsep berladang padi gunung guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Sepanjang perjalanan, aku juga melihat aktivitas warga yang menggunakan topi saung. Aku semakin penasaran dengan saung ini. Selain bentuknya yang unik, sepertinya topi saung ini juga populer di kalangan masyarakat. Sepanjang hari, masyarakat menggunakan topi saung ini untuk melindungi diri dari sengatan matahari dan gujuran hujan. Karena bentuknya yang lebar, sehingga saung ini mampu menutupi bagian kepala hingga pundak dari terik matahari yang sangat menyengat hari ini. Aku mempercepat langkah kakiku menuju rumah pembuatan topi saung ini. Dan aku berharap banyak pelajaran yang dapat diambil dari karya seni dalam pembuatan saung ini.
Topi saung ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa, bahkan saat kita pertama kali melihatnya. Warna-warni yang mencolok begitu mudah ditangkap oleh indera penglihatan kita. Ya, karena pada umumnya, masyarakat suku Dayak Kenyah begitu lekat dengan seni dan budayanya. Corak ukiran yang terlihat adalah hal yang akan sering kita jumpai, baik dalam bangunan maupun hiasan dalam rumah, serta dalam pakaian adat. Dan beruntung, hari ini kita dapat melihat secara langsung proses pembuatan topi saung oleh tangan terampil seorang nenek pengrajin saung di desa Trasnawang. Rajutan demi rajutan tampak berjajar rapi meski pembuatannya masih sangat tradisional. Dengan tekun, jarum dan benang saling berkolaborasi membentuk jahitan-jahitan kecil yang tersusun rapi di sekitar saung. Bahan-bahan utama yang merupakan jenis dedaunan yang telah dikeringkan ini tampak berjajar rapi untuk menunggu proses antrian jahitan. Di sana terdapat daun silat atau daun sang, daun pandan, dan juga rotan. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah seorang poi yang membuat saung. Nah, kita mau tanya, saung itu apa? Tapi sebelumnya saya ingin kenalan dulu dengan poi kita ini. Ya, nama poi ini Kelempong, poi Kelempong. Ini nenek lagi bikin apa nih, Nek? Buat saung. Saung itu apa, Nek? Untuk kata pegangan dulu pakai teh masak, siok tahu, siok hujan, teh pegayang, ladang. Banyak guna saung. Perlu saung. Jadi saung itu teman-teman adalah sejenis topi yang biasanya digunakan oleh warga untuk bekerja seperti itu. Jadi buat warga-warga yang sedang bertani, berkebun, berladang maupun mencari ikan, mereka akan menggunakan saung. Nah, saung itu seperti ini teman-teman bentuknya. Berbentuk kerucut seperti caping ya kalau di daerah lain. Dan ini berguna untuk melindungi kepala kita dari panas maupun dari hujan. Seperti ini teman-teman. Bentuk saung khas Dayak Kenyah ini menyerupai caping. Hanya saja, jika caping terbuat dari anyaman bambu, maka saung terbuat dari daun sang atau silat yang merupakan jenis palem-paleman. Tanya nih, Nek, bahan-bahannya ini dari apa aja sih, Nek? Ini sepertinya kayak daun ya modelnya ya. Ya, daun ini kautan, lalahan. Nanti kita pakai benang ini beli di toko. Ini daunnya daun apa ya, Nek? Silat. Daun silat. Daun silat. Daun silat itu daun apa ya, Nek? Lain juga anu tuh, salanau. Namanya silat, nadanya silat, pada Dayak jadi. Daun sang atau silat adalah jenis tanaman palem-paleman yang biasa tumbuh di dataran tinggi pedalaman hutan dengan tingkat kelembapan tinggi. Bentuknya yang merentang seperti kipas, ini membuat masyarakat sering menyebutnya palem kipas. Kita akan cukup mudah mencarinya saat berada di pedalaman hutan Kalimantan, karena hutan Kalimantan memiliki cukup curah hujan dan kelembapannya cukup tinggi. Jadi daun silat itu teman-teman adalah pepohonan yang masih satu keluarga dengan nipah-nipahan. Dan pohonnya ini berada di dalam hutan di ketinggian pegunungan seperti itu. Untuk mendapatkan daun silat yang berkualitas, sebelumnya daun silat harus melalui proses penjemuran terlebih dahulu, kurang lebih 1 minggu lamanya. Tergantung panasnya matahari agar mendapatkan tekstur daun silat yang kering dan kuat. Untuk mendapatkan silat yang baik seperti ini harus dilakukan penjemuran dulu teman-teman. Dan itu dilakukan sekitar 3 hari bahkan sampai 5 hari. Tergantung dengan situasi panas mataharinya. Dan ini adalah daun pandan hutan yang nantinya akan menghasilkan anyaman untuk membuat da'a atau bagian lain daripada saung untuk ditempatkan di kepala. Ini apa namanya ini, Nek? Da'a. Da'a atau ulu saung ya. Ya, da'a, kaya anu saung dijemur 1 minggu.
Wah, ini unik sekali nih teman-teman. Ini seperti anyaman-anyaman ya. Kalau kita lihat daa ini terbuat dari daun pandan ya, nih ya. Ya, macam pandang seperti daun. Nah, ini terbuat dari daun pandan hutan yang digunakan biasa untuk menganyam teman-teman. Bisa menganyam untuk tikar, bisa juga untuk membuat keranjang seperti itu. Nah, ini salah satunya yang untuk ulu saung atau ulunannya untuk tempat di kepala begini teman-teman. Nah, ini penempatnya seperti ini. Dan setelah saung ini selesai, ini akan ditempatkan di dalam seperti ini, lalu dijahit sehingga nanti bentuknya seperti ini. Hasil karya saung yang sudah melegenda ini sangat cocok menjadi salah satu cenderamata bermuatan seni tinggi di era modern ini. Wah, keren banget ya teman-teman. Masyarakat modern tidak hanya menjadikan saung sebagai hiasan saja di dalam rumah, namun nantinya bisa menjadi mode aksesoris pelengkap gaya busana masa kini, yang dimana ke depan karya seni topi saung ini akan terus eksis dan tidak lekang dimakan zaman. Kayaknya seru banget hari ini, jadi kita akan melihat bagaimana proses pembuatan saung ini. Mari teman-teman lihat. Ini adalah saung yang sudah hampir jadi. Untuk pengerjaannya memang cukup cepat, namun diperlukan ketelitian. Karena nenek ini sudah bekerja membuat saung ini sudah cukup lama, sehingga bisa menghasilkan tapung ini dalam jangka waktu yang cukup cepat ya teman-teman ya. Dan ini adalah saung yang sudah 70% akan jadi. Topi saung yang hampir selesai nantinya akan dilakukan pemasangan kain warna-warni, lalu kemudian dijahit sebagai tahap finishing. Dan ini adalah saung yang sudah diberi daah atau tempat untuk menahan saungnya di kepala kita nantinya teman-teman. Wah, udah keren ya. Bagaimana teman-teman hasilnya? Sudah keren ya? Harga saung sangat variatif, mulai dari 50.000 hingga 100.000 rupiah saja, tergantung tingkat kerumitan pembuatannya. Ini teman-teman tadi bisa lihat di sekeliling kita juga sudah ada saung yang memiliki hal unik. Nah, ini seperti ini yang ada bulunya seperti ini. Ini biasa digunakan untuk acara-acara besar seperti nari, seperti itu ya. Dan di sini saung itu dihargai dengan berbagai variasi tergantung besar kecilnya dan tingkat kerumitan yang dikerjakan. Nah, kalau yang ini biasa dijual harga berapaan ini? On jualnya on bulu. Man bulu. Karena susah sekali dicarian ya. Jadi bulunya ini tidak dijual teman-teman ya, hanya digunakan saat-saat tertentu saja. Karena memang sangat susah sekali mencari bulu burung jenis seperti ini. Ternyata jenis saung yang dipenuhi ornamen bulu burung ini dibuat hanya untuk kegiatan tertentu saja, sehingga tidak dijual. Ada yang udah jadi teman-teman, dan ini sudah siap dijual seperti itu ya. Nah, ini kalau dijual bervariasi harganya ya, dari yang kecil harganya 25.000. Ya, kalau yang begini Yang begitu, yang begini sudah kena berapaan nih? kadang-kadang 100 lebih. Wah, ternyata harganya cukup terjangkau ya teman-teman.
kita dapat memilikinya hanya dengan merogoh kantong sebesar Rp100.000 saja. Nah, untuk yang sudah jadi seperti ini bisa sampai dengan 100.000 lebih teman-teman ketika sudah diberikan hiasan seperti ini. Dan ini biasa sudah digunakan selain untuk kegiatan sehari-hari, juga bisa digunakan saat mengikuti acara-acara besar keadatan seperti itu. Wah, ternyata membahas tentang topi saung atau seraung ini seru juga ya teman-teman. Harapan terbesar dari nenek pengrajin topi saung ini untuk ke depan adalah dengan lahirnya penerus-penerus generasi muda yang akan melestarikan seni kerajinan saung ini hingga karya seni ini terus terjaga dan tidak termakan oleh perkembangan zaman. Sebuah cerita dari Desa Trasnawang hari ini mengangkat keberagaman kehidupan yang ada di dalamnya. Karya seni yang begitu berwarna membuat desa ini menjadi sangat istimewa. Langkah demi langkahku meninggalkan sebuah pelajaran yang begitu berharga aku bawa pulang. Ku ingin langkahku tak berhenti sampai di sini saja. Karena aku meyakini masih banyak pelajaran hidup berharga di luar sana. Semoga perjalananku hari ini menjadi sebuah keberkahan, baik bagiku, juga bagi banyak orang. Ini kisahku, salam 3 Tawai. Jadi itu kisahku hari ini. Terima kasih sudah menemani. Semoga tayangan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di Lepuke edisi berikutnya.